Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Baru, janganlah lupa membeli buku. Sekarang zaman Indonesia maju, mudah-mudahan mensejahterakan nasib guru. C. Akur. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul kembali dalam acara kami, yaitu acara diseminasi PJOK Sumatera Selatan. Nah, dalam hal ini kami akan menyampaikan rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK yang berbasis proyek kebugaran jasmani. Nah, di sini kami ingin menyampaikan bahwa program kami ini sama dengan program guru penggerak, tetapi ada satu materi yang tidak didapat di PKG PJOK ini, yaitu materi leadership atau kepemimpinan. Itu untuk sebagai informasinya. Selanjutnya di sini kami ada fasilitator, yaitu Bapak Al-Rahman Budianza, Sarjana Pendidikan dari Palembang. Nah, seterusnya yang akan menyampaikan materi yaitu saya sendiri, Ahmad Wahyudi dari SD Negeri 1 Pagar Alam. Lanjut, Pak Emir. Oke, nah, di sini judul program yang akan saya sampaikan yaitu melakukan kebugaran jasmani dalam olahraga senam, yaitu senam lantai, guling depan dan guling belakang yang menyenangkan dengan kreativitas peserta didik. Lanjut, Pak Emir. Nah, di sini saya akan menyampaikan latar belakang. Nah, kenapa saya memilih materi kebugaran jasmani ini? Nah, terutama senam lantai roll depan dan roll belakang. Nah, di sini keduanya merupakan gerakan dasar dalam pendidikan jasmani yang banyak diajarkan di berbagai tingkat usia, baik dalam konteks olahraga, senam maupun kebugaran secara umum. Keduanya merupakan latihan yang melibatkan koordinasi tubuh, kekuatan, keseimbangan. Meskipun terlihat sederhana, roll depan ini dan roll belakang banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh, terutama itu untuk latihan kelenturan dan sebagainya. Nah, latar belakangnya dari roll tadi yaitu kebugaran jasmani, di mana kebugaran jasmani ini kita bekerja, anak-anak berolahraga, beraktivitas itu tidak mengalami kelelahan yang berarti. Nah, disitulah pentingnya letak kebugaran jasmani dalam pelajaran PJOK khususnya. Misalkan seperti ini, Bu Bapak. Nah, kita bekerja kebersihan sekolah, misalkan hari Jumat. Nah, jadi kita kebersihan bersama-sama, memindahkan barang, ngangkat buku, ngangkat air untuk menyiram tanaman. Nah, sesudah melakukan aktivitas tersebut, badan kita biasa saja begitu. Nah, tapi kalau ada yang sesudah lakukan aktivitas yang lebih itu, badannya langsung sakit pinggang, sakit kepala misalnya, ataupun langsung tidur 3 jam biasanya. Nah, itu menandakan bahwa tubuh kita itu tidak bugar. Jadi orang yang bugar itu, Pak Wawan, kita melakukan aktivitas yang lebih itu, tubuh kita biasa-biasa saja. Nah, artinya kita cek diri kita sendiri. Kalau kita beraktivitas yang lebih, terusnya tubuh kita mengalami kelelahan yang lebih, artinya badan kita tidak bugar. Nah, disinilah timbul pertanyaan, bagaimana biar badan kita bugar? Nah, di komponen-komponen inilah
yang harus kita latih. Misalkan Ibu Andriani Mariam ini, saya dengar-dengar Ibu guru-guru SD 1 ini bagus karena latihan senam aerobik. Nah, disitulah untuk salah satunya melatih kebugaran jasmani. Selain itu bisa menurunkan berat badan. Nah, itu intinya. Jadi senam aerobik itu di situ salah satu manfaatnya. Oke, lanjut Pak Emir. Nah, tujuan proyek kami yaitu khususnya saya itu yang pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah proyek. Jadi saya contohkan, kemarin saya sudah melakukan proyek ini di kelas 6I. Jadi siswa itu kami bagi dua kelompok, kelompok singa dan kelompok harimau. Kami bagi seperti itu Ibu Sri. Nah, jadi setelah saya jelaskan tentang role depan ini, saya hanya menjelaskan, memperlihatkan mereka video. Nah, mereka saya suruh mencoba sendiri di kelompoknya. Silakan kamu praktekkan, cari cara yang kamu senang, suka. Itu ada matras. Nah, angkat matras kemarin dibantu juga oleh guru-guru yang lain. Nah, ternyata mereka berkreasi. Matrasnya ada yang dibuatnya persegi, ada yang persegi panjang. Ada yang dibuatnya 2 lapis, Bu, ada yang 1 lapis saja. Saya memberikan kebebasan kepada siswa. Nah, yang penting tujuannya yaitu mereka bisa melakukan senam itu tercapai. Nah, di sana ada satu siswa yang namanya Najibah, anak baru itu pindah. Nah, dia tidak berani Pak Emir melakukan roll ke depan. Nah, kawannya karena tidak mau kalah saingan dengan kelompok sebelah tadi, berusaha membuat Najibah ini bisa. Nah, disitulah ada letak kerjasama dia itu. Nah, tapi caranya itu sedikit ekstrim, Bu Dina. Ekstrimnya seperti apa Pak Emir? Biasanya kita guru kan, ya rangkaian roll depan kan dari angkat tangan, siap-siap, kedua tangan diletakkan di matras. Nah, ketika tangannya diletakkan di matras, teman yang lain berbisik, artinya tubuhnya dalam keadaan merunduk seperti ini. Tiba-tiba temannya yang lainnya itu Pak Ari mendorong si Najibah ini dari belakang. Didorong. Terjadilah gerakan roll depan itu Pak Japri secara refleks. Dan Najibahnya senang. Nah, dari situ anak tersebut berani melakukan gerakan tersebut. Nah, artinya model proyek yang menyuruh siswa memecahkan masalah sendiri ini sangat bagus untuk pelajaran PJOK. Kami juga yakin untuk pelajaran yang lain bisa diterapkan. Jadi anak memecahkan masalah bersama-sama. Nah, seterusnya siswa juga lebih aktif. Artinya tidak ada lagi siswa kalau kita hanya menjelaskan di depan. Biasanya siswa ada beberapa siswa yang malas atau tidak semangat mendengarkan kita. Nah, disitulah kalau dia berbasis project, mereka memecahkan masalah sendiri. Yang tidak aktif pun jadi aktif. Jadi yang tadinya diam saja seperti camping dan sebagainya kelas itu jadi aktif, ikut mau memecahkan masalah bersama-sama. Itu. Nah, yang terakhir ya tadi ide itu ini untuk meningkatkan kolaborasi antar siswa khususnya pada kegiatan yang bersifat kelompok. Jadi bagusnya proyek ini dikerjakan bersama-sama atau kita buat kelompok. Itu tujuannya. Lanjutnya yaitu capaian dan langkah-langkah yang kami harapkan. Yang tadi intinya yaitu tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Jadi apalah gunanya pelajaran kita yang panjang, proyek kita yang panjang, tapi tujuan pembelajaran itu, capaian pembelajaran itu tidak tercapai. Nah, jadi intinya yaitu tujuan pelajaran tadi. Nah, di sini di antaranya ada membangun kepemimpinan murid. Nah, di sana akan timbul, siswa ini si Sophie cocok jadi pemimpin karena dia bisa menggerakkan teman-temannya yang lain untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna di sini. Ya, karena kita hanya mengawasi, kita tidak menjadi sistem komando. Misalkan
Adik, kamu lakukan gerakan ini. Topi, kamu lakukan gerakan ini. Nah, di situ kan kita yang memilih, kita yang menyuruh. Nah, sedangkan kalau kerja kelompok, mereka sendiri, mereka bebas. Kita kasih materi ini, silakan kamu lakukan. Caranya silakan kamu berkreasi. Nah, di sana timbulnya ide baru nanti dari siswa tersebut. Nah, meningkatkan kebugaran pasti. Terusnya di sini juga adalah tujuan kita ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila itu yang kita tanamkan. Nah, di sana juga anak tadi, Najibah tadi sangat bersyukur, berterima kasih dengan kawannya selama ini tidak berani senam. Nah, kami yakin ada di sini ibu-ibu khususnya waktu sekolah dulu takut kalau melaksanakan gerakan roll depan dan roll belakang, takut keseliu, takut kalau bahasa pagar alam itu kecetit, bahasa pagar alam itu artinya sering terjadi Pak Emir ya, segikil. Nah, bahasa pagar alam sering terjadi. Jadi kenapa anak takut? Karena bayangan mereka roll depan itu yang dijatuhkan dahulu ke matras itu adalah kepala. Nah, padahal bukan, itu pundak kalau gerakannya yang benar. Nah, jadi Najibah tadi sangat bersyukur. Nah, di sini sudah masuk ke profil pelajar Pancasila, yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut, Amin. Nah, langkahnya di sini juga ada perencanaan dan pengembangan latihan. Jadi kelompok tadi berencana membagi kelompok, seterusnya mereka melakukan. Nah, di dalam melakukan nanti mereka melakukan bentuk latihan dengan cara kelompoknya masing-masing agar gerakan tersebut bisa mereka lakukan. Itu jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi gitu. Enak juga ini Pak Emir, kita tinggal mengawasi dari jauh. Nah, kalau tidak berbahaya, silakan mereka lakukan gerakan itu. Nah, nanti ketika ada kendala, disitulah peran kita sebagai guru untuk memfasilitasi mereka, memberi masukan dan sebagainya. Lanjut, Pak. Nah, setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, kita adakan evaluasi, refleksi dari praktek yang telah kita lakukan. Nah, refleksi ini bisa tanya jawab, bisa guru, bisa siswa. Jadi sama-sama guru dan siswa itu merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan. Nah, di sini juga dalam pembelajaran tersebut ada mereka menciptakan sendiri alat-alat yang dimodifikasi. Nah, ini Bu kita, jadi senam roll depan itu yang benar itu dagunya itu posisi dagu harus menempel di dada. Nah, ketika dagu menempel di dada, tangan kuat di matras, maka ketika jatuh di matras yang kena adalah pundak, tidak akan kena kepala. Nah, inilah sebenarnya kuncinya roll depan itu. Nah, disinilah saya hanya memancing sebagai fasilitator guru, silakan kamu buat kreasi bagaimana supaya dagu kamu menempel. Nah, di sana anak-anak itu timbul, mau saya pakai kertas Pak? Boleh, silakan. Saya pakai daun Pak? Boleh, silakan. Malahan yang lebih keren lagi, aku pakai duit Pak? Boleh. Jadi ada yang pakai uang kertas itu ditempel lagunya sini. Nah, jadi kalau kita punya anak nanti misalkan bercerita materi roll depan, itu saja kuncinya. Di antaranya itu nempelkan benda itu di dagu dan dada. Nah, kalau dia benar gerakannya, dia tidak akan terlepas. Artinya kepalanya terlindungi dari benturan karena kepalanya sudah disimpan. Itu untuk refleksinya. Lanjut, Pak Emir. Nah, program dan mitra komunitas ini yang pertama yaitu program kokurikuler telah dilaksanakan. Peserta didiknya di kelas 6E kemarin saya coba itu program ini pada semester ganjil ini. Nah, di sini juga kami melibatkan guru mapel berbeda dengan
berbeda sesuai dengan peran sebagai fasilitator. Jadi kemarin saya juga minta bantuan Pak Emir, diantaranya untuk mengangkat matras, itu kerjasama gurunya juga. Terusnya saya minta tolong Pak Ari untuk mengkondisikan siswa kelas 1, satpam itu saya kondisikan juga untuk membantu kita agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Artinya sebagai guru kita butuh kerjasama dan kolaborasi. Lanjut banget. Nah, pelaksanaannya 2-3 minggu proyek ini sudah terlaksana sampai sudah dilaksanakan semua ini evaluasi dan refleksi sampai desain tempat latihan sudah di SD 1, latihan prakteknya juga di SD 1. Oke, lanjut Pak Emir. Nah, sebelum kita lanjut pernyataan kapasitas yang dimiliki sekolah, nah di sini biar kita fokus, saya ada sedikit ice breaking untuk sebagai kenang-kenangan lah dari kami ini sebenarnya menyampaikan materi Pak Emir. Intinya sama seperti guru penggerak itu disuruh buat komunitas belajar. Walaupun komunitas belajar sudah ada di sekolah ini, tapi sebagai guru olahraga kami juga disuruh buat komunitas olahraga itu. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari peran yang namanya center kita, otak kita. Ada otak kiri dan ada otak kanan. Nah, kalau kita belajar terus, itu lebih cenderung ke otak apa yang terjadi? Kiri ya. Ini bagaimana? Nah, kiri. Nah, untuk menyeimbangkan otak itu biar kedua-duanya bekerja. Nah, jadi otak kanannya juga harus difungsikan. Bagaimana caranya? Mungkin Bapak Ibu sudah ada kemarin pernah pelatihan ini. Jadi seperti ini gerakannya. Nah, boleh diikuti. Jadi tangan kanannya dilipat seperti ini, tangan kirinya juga seperti ini, dua-duanya. Nah, sekarang kita coba dulu gerakkan tangan kanan berputar ke depan. Sudah? Stop. Sudah mencoba ya? Sudah? Stop dulu ya. Nah, sekarang tangan kirinya mutar ke belakang. Nah, sekarang kita lakukan bersama-sama. Coba. Nah, gimana? Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Nah, seperti ini ya. Di depan, nah ini. Ada depan, ada belakang ini. Nah, kalau itu seperti ini. Nah, ini masih ke depan. Ayo, coba. Gimana? Nah, udah. Jadi hebat. Coba. Itu masih belakang semua seperti ini. Ini depan, ini belakang atau sebaliknya. Nah, sekarang lakukan bersama-sama. Nah, bisa? Ada yang bisa? Baik, Budina, tanyakan dulu yang Budina. Oke, luar biasa. Jadi itu salah satu cara menyeimbangkan otak kita. Nah, Bu Aira, saya mau cerita juga. Dulu waktu SMA, saya baca buku yang judulnya Quantum Learning. Nah, di sana salah satu isinya, ya Ibu Sri masih berusaha. Nanti datang ke rumah Bu, ada syaratnya itu kalau mau bisa. Iya, otak kiri tidak bekerja. Jadi nilai-nilai seni. Nah, buku yang saya baca itu, Bu Purba, isinya diantaranya judul besarnya cara belajar yang menyenangkan. Nah, di sana diantaranya ketika kita belajar, satu sisi juga seni kita harus jalan. Disitulah fungsinya. Kalau sekarang ada HP, kalau dulu Bu pakai tip. Apa namanya? Tip ya. Tip yang ada kasetnya dulu Pak Japri. Nah, kasetnya itu bisa diputar pakai pena. Masih teringat nggak itu purba zaman itu? Masih apa namanya itu? Ibu Dina tertawa mungkin teringat masa lalu ini. Nah, dia kaset. Nah, jadi kita sambil belajar mendengarkan musik, tetapi musiknya jangan musik rock.
musiknya itu suaranya antara terdengar dan tidak. Slow, jika perlu musik klasik. Nah kalau saya senang, sampai sekarang kami lakukan itu. Dengan anak saya juga saya lakukan. Coba pakai musik. Jadi tapi bukan musik, jadi suaranya antara terdengar dan tidak. Jadi kita sambil bekerja itu sambil nyanyi kadang tanpa kita sadari. Nah otak kiri dan otak kanan itu jalan dua-duanya. Nah itu, tapi salah satunya tadi itu silakan dipelajari bagaimana biar tangan kita berputar, ada ke depan dan ada ke belakang. Oke, lanjut Pak Emir. Nah ini kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah ini kapasitas, di antara kapasitas yang dimiliki oleh SD 1 ini, nah yang pertama modalnya manusia, keluarga besar SD 1 dari kepala sekolah, guru, staf, siswa dan satpam, penjaga sekolah, wali murid dan komite sekolah. Nah itulah perlu kerjasama di antara mereka ini. Terusnya ada modal fisik, sarana prasarana yaitu pengeras suara. Ini yang kita pegang ini harus kita jaga bersama-sama ini Bu Dina. Harus ini. Nah karena kadang sampai lupa kita saking asiknya mau cepat-cepat ngajar Bu Era. Nah, pengeras suara kita ini kita lupa berubah. Itu saking semangatnya guru SD 1 ini. Saking semangatnya mau ngajar itu. Nah itu ya, matras ada, kun ada, lapangan yang memadai ya. Jadilah Pak Ari, Pak Japri, ada 4-5 guru olahraga di SD 1, lapangannya 7 meter kali 10 meter, kita berbagi saja Pak. Disitulah indahnya kebersamaan dan lapangan kecil. Nah sudah berapa 2017, 2004 sudah berapa 7 tahun saya di sini, baik-baik saja dengan semua lingkungan sekolah. Artinya kita perlu penyesuaian diri yang baik. Terusnya modal sosial. Nah disinilah hebatnya sekolah SD 1 itu, kerjasamanya tinggi, jiwa menolongnya tinggi. Ini pernah terjadi ada anak-anak yang luka, teman-temannya yang lain cepat mencari rumput Belanda. Itu entah apa bahasa ilmiahnya. Ternyata rumput Belanda itu sudah populer di Pagarawan ini untuk obat luka. Jadi sesama anak-anak peduli. Nah, apalagi sesama guru. Nah, itu juga lebih peduli. Karena di hari, contohnya lagi di hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu kita lakukan senam bersama, guru dan siswa melakukan senam bersama. Itu intinya kebersamaan itu modal yang sangat penting. Lanjut Pak Emir. Nah, evaluasi saya telah melakukan wawancara dengan siswa yang gagal dan yang bisa. Nah, dari hasil wawancara saya itu didapatkan tadi. Jadi kadang-kadang memang ada hal-hal yang di luar prediksi kita, kayak Najibah itu. Mungkin Najibah itu sangat bersyukur sudah 5-6 tahun sekolah di SD, tidak pernah mau belajar gerakan roll depan karena takut, mungkin trauma. Kerja kelompok dengan kawannya, didorong, tidak entah sengaja atau tidak itu Pak Jabri, pokoknya hasilnya bagus. Si Najibah itu bisa Pak Emir. Saya sebagai guru selama tidak bisa, ternyata bisa. Nah, setelah saya wawancara seperti itu. Tapi setelah saya evaluasi lagi, saya muhasabah, refleksi, kuncinya ada di kekuatan lengan. Jadi ketika roll depan, saya yakin ibu-ibu dulu waktu sekolah takut kalau roll depan itu. Pasti takut. Oh ini pengecualian, pasti. Karena satu kakak leting saya ini dulu di Unpad ya banyak kita dulu ya. Iya. Kakak leting. Pengecualian itu. Nah, Unpad ya karate. Tapi kalau adik-adik yang baru saya yakin takut dulu. Kenapa takut? Dia takut kesleo. Jadi kuncinya letakkan tangan di matras dengan kuat, harus yakin dulu. Setelah jongkok, ini tadi dagunya menempel di dada. Sesudah itu, kalau tekniknya sih sebenarnya jatuhkan badan itu jatuh sendiri pelan-pelan. Nah, tapi ini tadi temannya didorong sekali. Oh, sudah sekali itu langsung bisa itu anak. Luar biasa. Oke, lanjut Pak Emir. Jadi, nah terakhir. Di sini kita ada tantangan dan solusi. Setiap yang kita lakukan pasti ada tantangannya, apapun itu. Jadi
kita jangan menyerah, harus semangat. Nah, seperti gambar ini saya gambarkan ini Pak Wawan ini orang memikul batu. Itu tantangannya. Kalau kita mungkin tidak sanggup, tapi ini hanya gambar untuk motivasi kita, memberi semangat. Nah, disinilah kita butuhnya sebagai makhluk sosial ini tidak bisa hidup sendiri. Harus disinilah solusinya, yaitu kita bekerja sama, bergandengan tangan, bahu membahu. Di sini kita, saya beberapa kali pindah sekolah dari SMA, SMP, ngajar, seterusnya pernah jadi asisten dosen dan sebagainya, balik ke SD. Nah, yang paling diperlukan itu melihat kerja sama. Nah, lahir Pak Emil, pepatah bersama kita ini. Aduh ini. Dek tahu ngilui, jangan merusak, jadilah. Itu baik. Jadi tanamkan itu menurut saya. Ada yang Al-Quran itu tersurat dan tersirat dan sebagainya. Ini salah satu makna kandungan Al-Quran itu, salah satunya ada di pepatah nenek moyang ini. Jadi kita harus memandangnya luas. Yang lain bukan itu sesat dan sebagainya, bukan. Nah, artinya orang tua dulu menyampaikan dengan kita andai-andai Bu Sri ya, bahasa-bahasa itu. Nah, jangan nyapu malam-malam, tidak baik, nanti hantu datang ke rumah kita. Orang tua kita itu ternyata cerdas. Di bawah itu banyak orang, kalau kita nyapu juga nanti terkena orang tidak sopan. Tapi kalau kita ngomong seperti itu, tetap dilakukan. Nah, untuk nakut-nakut ini bahasa hantu dan sebagainya seperti itu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, nama burung. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.